سنجزي الشاكرين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Wow, udah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman sekalian. Masya Allah, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Seperti biasa, kita hadir untuk mengajak teman-teman semua untuk memiliki pemahaman yang mendalam, mendasar tentang dialog lintas agama, yang semua kita pada paham keberadaan kehidupan kita di atas muka bumi ini tak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan satu apapun. Yang kita lihat fenomena dalam dunia diskusi yang sekarang ini terjadi, jangankan Tuhan diduakan, Yesus Kristus pun sekarang itu terbukti diduakan oleh teman-teman Kristen tanpa bisa ada perlawanan untuk membantah data terkait dengan apa yang kita sajikan, adanya Kristus yang baru dilantik setelah mengalami kematian. Dan apesnya, semalam itu kita diskusi, wakil dari saudara Kristen sedikit pun tidak menyentuh materi yang kita sajikan. Mungkin pada siang hari ini ada yang ingin membahas ini lebih jauh dari pihak Kristen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kita naikkan non-muslim. Halo, selamat siang. Ada yang menghujat, dari namanya saja sudah menghujat. Tapi kita naik langsung turun. Yang muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Atau teman-teman yang sudah salah pencet, mohon untuk dibatalin. Kita mau diskusi ya. Mohon saudara-saudara muslim jangan dulu naik ke atas ya. Kita diskusi dengan non-muslim dulu sebelum kita ke gunung. Halo. Halo saudara Ricardo, selamat siang. Selamat siang Bang. Iya, apa kabar Bang? Lagi di mana? Di Medan? Di Kerinci Ketua. Memang orang saya orang Medan, orang Batak. Asal Tuba. Lagi. Iya. Posisi di mana? Di Riau, di Kerinci. Oh, Masya Allah. Dari sekte mana Abang ini? Ya Pak. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan. Ya. Saya Mungkin mau nanya bisa. nih Pak nih. Iya. Itu artinya itu salam dua Kristus, maksudnya apa itu Pak? Maksudnya ada Kristus untuk Bani Israel, ada Kristus untuk non-Israel. Kristus untuk Bani Israel itu adalah Yesus yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, yang mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan Kristus yang satunya lagi keluar dari kubur, minta kepada pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Itu adalah dua Kristus yang berbeda. Silakan. Saya tahu waktu itu kalau Kristus itu, Iya. kalau aku ya, Iya. itu
Enggak dua dia tuh, satu. Kalau aku yang kepercayaan itu. Gini bang, Yesus yang datang untuk Bani Israel itu adalah manusia. Ya. Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai manusia, aku pergi sebagai manusia, datang kedua kalinya juga sebagai manusia. Sedangkan Ya. yang keluar dari kubur itu, yang datang kepada Paulus, di situ bukan manusia. Diterangkan di dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Nah, sedangkan yang datang kepada Maria, Di mana tertulis itu, Bang? Galatia 5, Galatia 1 nomor 1, dan juga Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Bisa nggak ditunjukkan? Saya paling malas menunjukkan data, abangku. Ya kan gini, kita kan berbicara Abang harus ada kenyataan, ada tertulis. Bisa aja Bapak bilang gini gitu kalau nggak ada tertulis. Sudah saya sampaikan, tinggal abang lihat di kitab Galatia 1 nomor 1. Macam gini nih. Macam gini nih. Ya. Kita bisa ngomong, bisa kita ngomong itu tentang orang, tentang ini kan kalau nggak ada. Gimana bang? Kita kan yang ngomong ini sesuai, ada faktanya, ada tertulis gitu, Pak. Nah, abang punya Bible? Abang ada Biblenya bang? Saya bilang sama abang, buktikan apa yang dibilang abang itu tentang Kristus 2 itu. Abang kalau punya Bible? Yang dibilang abang itu, kalau Bible ada. Nah, silakan cuma dibuka. Saya di sini live kebetulan. Dengar dulu bang. Saya naik di sini kebetulan kan. Saya di dalam di kantor, ya kan. Jauh dari rumah. Yang saya tanyakan di situ tadi, kok ada salam 2 Kristus, kan gitu. Abang bilang penjelasannya ini kan. Nah, yang saya minta di mana tertulis? Tadi saya jelaskan bang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Apa Kristus itu bang? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, di dalam Lukas 2 nomor 11. Di data Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Orang-orang Yahudi harus tahu. Nah, berarti ada 2 Kristus. Kristus yang sudah Kristus dari sejak lahir, dan Kristus yang baru dilantik menjadi Kristus setelah dia keluar dari kubur. Nah, inilah yang disembah orang-orang Kristen. Kristus lain dari Nabi Kristus, Nabi Yesus. Tidak ada tuh bang, tidak ada. Kalau memang abang bisa membuktikannya, di mana tertulis itu? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Gitu bang. Jadi Kristen selama 2000 tahun menyembah Kristus lain yang bukan anak Maria. Karena anak Maria itu manusia. Namanya manusia melahirkan manusia. Yohanes 6 nomor 3. Kita naikkan lagi, ternyata dia nggak sanggup, teman-teman. Terguncang hebat. Yang Muslim jangan naik dulu, yang Muslim. Tolong batalin dulu, teman-temanku yang cantik dan ganteng. Dibatalkan dulu nama naiknya, biarkan saudara kita yang non. Aduh, yang non dulu yang naik ya. Nanti kalau mau jumpa Bang Suma teman-teman bisa Jakarta tanggal 20, mungkin insya Allah saya sudah di sana. Selamat siang Nona Manis. Selamat siang Mbak Mei. Mbak Mei. 2 terkapar. Sudah ini yang jilbab teman-teman kita ini nggak usah dulu minta naik ya.
Boleh nggak dibatalin teman-teman? Dibatalin ya, sahabat-sahabatku, diperiksa. Mungkin ada yang salah tekan kali ya. Diperiksa dulu, oh salah tekan saya nih. Sudah dua kita naikkan. Yang satu masih sempat ngomong, yang satu begitu naik langsung tenggelam. Halo saudara J, sudah duduk dengan cantik kah? Belum ya? Ini pada muslim yang minta naik. Mau ngapain di atas sahabat-sahabat gini? Atau nggak dengar ya yang saya sampaikan ya? Soalnya banyak kali nih Islam semua ini yang mau naik. Ada nggak yang ini? Yang non muslim aja dulu teman-teman. Mengertilah ya, kita mau diskusi soalnya. Ini permintaannya ya Allah. Semakin ramai yang minta, tapi Islam. Abdurrahman. Ya. Semangat siang. Semangat siang saudara. Selamat Bang. siang. Assalamualaikum. Salam picit nih Bang. Oh iya. Halo Bang. Makasih. Salam picit nih Bang. Iya Bang. Iya. Iya, apa ini Bang? Kekerasan tap-tapnya Bang kan? Tadi Iya. ikut naik. Kenceng kali, betul. Iya. Iya Oke. Bang. Assalamualaikum Bang ya. Maaf Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa sahabatku. Ayo. Halo saudara Brian. Saudara Brian, selamat siang. Bujang inam, bangsat, bujang inam. Maksudnya apa itu bang? Bangsat. Tenang, Bujang inam. tenang, sabar. Sabar, jangan emosi. Ya, tabahkan hatimu yang sudah terjerat dalam tipu daya iblis. Apa kau? Sudah menyembah Kristus yang keluar dari kubur. Tenang, sabar. Diskusi pelan-pelan. Bujang inam. Jangan emosi, sabar. Bujang inam. Sabar. Kalau sudah terciduk menyembah Kristus palsu, jangan emosi. Kalau sudah terbukti menyembah Kristus palsu, jangan emosi. Santai. Belajar, kita kaji pelan-pelan. Kok bisa Kristen menyembah Kristus yang keluar dari kubur? Apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Kita cari solusinya. Hentikan live abang itu. Nggak perlu dikaji. Kenapa bisa dihentikan? Tidak bisa, harus diajak, harus diselamatkan orang-orang. Oke? Harus diselamatkan orang-orang yang menyembah Kristus palsu. Kalian harus diselamatkan gitu loh. Ya, bahwa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu yang berkuasa di bumi. Yang Yesus asli katakan bahwasanya iblis telah dilemparkan dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Bukan gak perlu, ini penting karena agamamu juga mengajarkan ini kepada umat Islam. Bahaya. Kan kita hanya ingin mengedukasi, menjelaskan, menguraikan. Kalau Anda tidak setuju ya dibantah. Itu salah Bang Suma. Kristus itu cuman satu, yaitu anak Maria. Ini dalilnya.
Begitu saudara, nggak usah emosi, santai aja, pelan. Kita belajar pelan-pelan ya. Oke. Oke. Nah, Jangan Maria, menghujat bang ya. iya, Oke. jangan menghujat, kan saya nggak menghujat kan. Nah, saya ingin tahu dari saudara ini, Maria melahirkan manusia atau bukan? Silakan. Maria melahirkan manusia atau bukan? Ya, inilah bukti berat kan, berat karena kalian menyembah yang bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Berat ini memang. Kami hanya ingin menyadarkan gitu loh, bahwa kalian ini sudah terlalu jauh secara turun-temurun meninggalkan ajarannya Yesus. Yesus itu orang benar, Yesus itu manusia suci, bukan yang digantung terkutuk di salib. Itu beda oknum. Yang digantung terkutuk di salib itu Kristus baru. Nanti dia keluar dari kubur, baru dikatakan dalam Kisah Para Rasul 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Bagi siapa? Bagi yang menyalibkan. Sedangkan Yesus anak Maria itu menurut RK dari kitab Kejadian sudah Kristus memang. Bahkan menurut RK di Yesaya 53 dia sudah Kristus memang. Tapi itu juga keliru karena itu tidak membahas tentang anak Maria, itu membahas tentang Nabi Daud. Nah, yang benar adalah Maria melahirkan di dalam Matius 1 nomor 18, 19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Maria melahirkan anak manusia. Dan manusia yang lahir ini menurut malaikat dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Nah, sedangkan yang disalib ini nanti menjadi Kristus setelah dia mengalami penyaliban. Berarti ada dua Kristus saudara. Dan yang kalian sembah yang diajarkan oleh Barat itu adalah Kristus yang baru keluar dari kubur. Silakan berargumen. Silakan saudara. Jangan emosi, santai, rileks. Pikirkan apakah Bang Suma ini benar atau Bang Suma ini salah. Kalau Bang Suma salah, buktikan kesalahannya di mana. Sederhana bukan? Kalian diajarkan menyembah manusia sampai kalian belepotan. Yesus kenapa mati? Karena dia manusia. Nyembah manusia berarti. Tapi kan dia bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga berarti Kristus baru. Berarti dia Kristus baru. Kalau Anda mengatakan, tapi kan dia bangkit. Kalau dia bangkit berarti dia Kristus baru. Karena sesuai dengan Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dia harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Kata Yesus apa kepada muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, orang banyak yang disesatkan Yesus Kristus yang palsu ini namanya apa? Kelompoknya Kristen. Kalau saya salah dibantah, tapi tolong pakai dalil. Silakan. Silakan Bang, jangan emosi. Kalau saya salah silakan bantah pakai dalil. Saya bukan mau menghina, enggak. Saya sekedar hanya untuk menyadarkan saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan yang benar dengan cara yang baik. Silakan kawan, dibantah aja nggak apa-apa. Kalau saya salah silakan dibantah. Kalau saya keliru bantah. Kalau ada yang salah dengan data saya dibantah. Kan Anda selama ini beriman hanya ikut-ikut Bapak kan? Hanya ikut-ikut orang tua kan? Begitu besar bisa jalan ditenteng ke gereja. Tanya orang tua, siapa yang suruh kita menyembah Yesus Kristus? Ada dia bisa jawab? Gak bisa. Halo Bang Juma. Halo Saudara Soid, apa kabar? Ya Bangku. Iya. Terima kasih sudah menaikkan Abangku ya. Siap. Ini bisa saya bicara ini Bangku? Silakan, silakan.
Ya, bang gini bang, mungkin ini salah. Semalam itu abang udah mengakuin nggak kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Enggak. Terus abang semalam kok kalah bang? Kalau memang nggak abang ngakui gitu dia bang? Itu udah gak usah dijawab, gak usah dijawab bang. Biarlah nanti. Itu kan udah ada penilaian itu bang, gak usah kita jawab. Iya. Itu benar apa kan? Enggak. Terus tadi abang sini bertanya apa tadi bang? Saya nggak bertanya, saya hanya menjelaskan bahwa Kristen itu menyembah Kristus baru. Ini juga Erka nggak bisa jawab. Enggak, maksudnya Sepanjang dialog dia nggak bisa jawab. iya. Apa tadi pertanyaan abang? Pertanyaan saya di sela penjelasan saya tentang Kristus itu, Ya. sejak kapan Kristus berubah menjadi bukan manusia? Sejak kapan? Oke. Abang tahu nggak sejarah dari Yesus itu gimana bang? Tahu? Apa yang abang tahu tentang sejarah Yesus itu bang? Dia datang, lahir, Ya. membawa Injil, mengajarkan Taurat, mengajak Bani Israel, mengakui dirinya sebagai rasul. Ya. Nah, setelah dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah rasul, ditolak, bahkan berupaya untuk dibunuh. Iya betul. Setelah berupaya mau dibunuh, Yesus yang asli diangkat, yang palsu mati, disalib. Itulah yang kalian sembah, yang mati itu. Gini bang, abang tahu nggak Yesus itu lahir dari mana? Lahir dari ibunya Maria. Bunda Maria. Abang Iya. pintar abang pintar. Oh, Lahir jangan dari ragukan Bunda kalau Maria. ya. Enggak, Ya, ada nggak sejarahnya itu bang? ragukan. Enggak ada Di nggak Bible- sejarahnya itu bang? Ada nggak Di Bible sejarahnya? Anda, di Bible Anda sejarahnya. Iya ada kan bang kan? Enggak, iya Iya. kan ini Bible kami nih bang. Enggak mungkin Bible abang. Kalau Bible Iya, abang kan itu. enggak mungkin abang jadi Islam. Kan itu dia. Iya, Ada iya, kan bang kan? Ada. Iya. Terus Dari semua pertanyaan itu bang, saya ini nggak pernah terlalu paham agama. Dari semua pertanyaan itu, yang abang jawab tadi itulah jawaban dari semua bang. apa itu? Terus masalahnya sekarang apa bang? Yesus itu kenapa ada dua? Masalahnya, Yesus anak Maria itu manusia. Yesus anak. Oke. Yesus itu manusia. Jadi kalau Yesus itu manusia menurut abang? Berarti bukan yang kalian sembah itu beda. Iya, enggak. Aku tanya sama abang, Yesus itu manusia enggak? Manusia Oke, manusia. Yesus itu datangnya dari mana bang? dari Tuhan. Kan udah abang jawab. Terus kenapa abang bilang lagi Yesus itu ada dua? Kenapa bangku? Lah, yang satu manusia yang diciptakan Tuhan, yang satu Tuhan untuk Kristen. Ya, gini bangku. Tanya dulu, saya giliran saya bertanya dengar bang, pelan-pelan. saya dulu bang. Tadi kan abang naik sama saya. Kalau Tuhan Yesus itu diciptakan bang, maaf kata, jadi seorang kera bang, itu nanti jadi mustahil atau apa gimana bang? Enggak mustahil. Kalau Tuhan mau menjadikan dia sendal jepit juga bisa. Bisa enggak Tuhan? Inilah yang nggak nyambung sama abang. Kita itu bang manusia, kita diciptakan menurut rupa Allah. Makanya Yesus itu turun dengan roh. Roh itu Iya. adalah Roh Kudus di dalam Bunda Maria. Dia turun sebagai apa? Dia turun sebagai manusia kan? Jadi gini bang, udah Yesus itu gini ketawa, bikin emot bang. Gini, Yesus itu turun bang ke Bunda Maria untuk menyerupai sebagai manusia. Kenapa? Kenapa manusia. begitu bang? Dengar Manusia bang, kan? Manusia. dengar bang. Kenapa bilang lah bang? Manusia tapi itu bang dari roh bang. Kenapa bilang lah? Yesus Karena kita jadi roh. dengar bang. Kenapa seperti itu bang? Untuk abang manusia enggak? Manusia dong. Saya manusia kan? Jadi kalau saya Yesus- monyet, saya monyet Yesus- bisa ngomong sama Yesus abang. manusia? Enggak, misalnya gini bang, saya monyet bisa ngomong sama abang. Enggak masuk ke biar saya ajar ya bang berlogika. Abang kurang berlogika makanya semalam abang kalah. Yesus gitu, manusia. Yesus manusia. Udah Dasar, Bang. selesai. Ini kita sekarang pertanyaan saya, gini. Yesus manusia atau bukan? Gini bang, gini. Kita Nggak sekarang bisa lagi dijawab, gimana? kan? Sama seperti RK, nggak bisa menjawab. Yesus anak Maria itu manusia bukan? Dengar bang, kita hidup di mana sekarang ini bang? Enggak menjawab. Mau Enggak, kemana-mana. kita sekarang hidup di mana? Saya ulang lagi. Yesus manusia, ya anak yang dilahirkan Maria ini manusia atau bukan? Yesus itu bang dari Roh Kudus tapi menjelma menjadi manusia. Ini. Manusia. Iya. Sekarang yang tapi dari datang Roh Kudus kepada menjelma Paulus, manusia. yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Oke, begini bang. Saya tanya kan mau saya jawab, abang Nggak. ngomong. Nggak ada dalilnya.
Semalam udah kalah bang. Dengar. Bikin room, Dia langsung. mengatakan, jelas dia katakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Abang nggak ngerti dari tadi. Yesus yang mana yang bukan manusia? Yesus yang mana yang bukan manusia? Kutanya dulu. Yesus yang mana yang bukan manusia? Dengar bang, dengar. Kenapa Anak banyak Maria pengikut abang manusia? Dengar. Kenapa banyak pengikut abang lukanya kayak gini? Beragama serius bang. Tadi udah abang bilang, Yesus itu dari mana? Dari Tuhan. Lahirnya ke siapa? Bunda Maria. Abang bilang lagi Yesus itu yang mana? Kan, abang ini ngomong Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. gini, kita nggak usah sampai ke Paulus dulu. Kita dari awalnya aja Nggak dulu. bisa, di situ dasarnya di situ. Ya, Yesus datang sebagai begini. manusia. Paulus Begini, menerima saudara. Injil bukan dari manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Begini, Kemudian Yesus saudara. mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Endingnya apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa demikian? Karena Oke, Kristen saya 2000 jawab, Bang, ya. tahun Saya jawab, Bang, ya. menyembah Kristus yang bukan Begini bang, anak Maria. Begini bang. Setiap orang di Kristen itu bang, biarpun contohnya seperti ini bang ya, biarpun saya berkata ya Yesus, tapi saya tidak melakukan sesuai apa yang dilakukan bang, gini kan, apa yang sudah dilakukan itu tidak akan menjamin saya untuk masuk surga jika saya cuma berkata Yesus pernah tolong nggak- saya. Dengar Yesus dulu, Bang. pernah nggak mengajarkan Dengar menyembah dulu, dirinya? Bang. Aduh, kenapa bilang bang? Karena Yesus sudah turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Iya, itu dari tamu. Jadi dengar, mas Itu saya dari tamu. ngomong Itu Yesus abang lain. potong. Itu Yesus Nanti lain itu takut. yang dibahas Takut ini, nanti. yang sedang dibahas ini. Yang Abang nebus takut. dosa ini, yang nebus dosa ini, itulah Yesus palsunya. Abang takut, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, anak Maria punya dosa apa sampai dia harus terkutuk? Oke gini bang, Nah, gini ini aja jawab dulu bang. Yesus disalib enggak? Yesus disalib enggak? Anak Maria enggak? Dari mana abang tahu enggak anak Maria enggak disalib? Mana? Kisah mana? Biar para saya buka. Rasul 2, Kisah para Rasul 2 nomor 31 sampai 32. Kisah para Rasul berapa? 2 Kisah Rasul 2 nomor 31 32. Ayat 32 ya. 31 32. Bentar. Silakan. Nah, ini saya suka kalau dia baca dalil. Tepuk tangan dulu buat saudara Sweet. Bentar ya. Iya. Santai aja bang. Lah, Masa saya malu paling- semalam itu bang. Kenapa semalam PRK nggak bisa jawab gitu? Bukan, abang kan kalah di situ bang. Jadi ngapain kita? Kalah hanya karena mengakui bahwa Yesus anak Maria. Nggak apa-apa. Itu Ya, bang, kemenangan buat saya. Ngomong pun apa-apa bang, nggak ada gunanya. Yang penting kan ada itu cerita kemenangan buat saya. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah anak Maria itu manusia? Saya akui. Masa saya mau mengatakan tidak? Jadi Kristen dong saya. Jangankan kalah dalam proses penilaian si Superboy, mati pun saya akan bertahan bahwa saya percaya anak Maria manusia. Kau gerek saya sekalipun saya akan mengatakan ya, saya Nah, percaya. ini. Masalahnya bukan di situ. Yang kalian sembah bukan manusia. Udah gini aja bang, yang kalah menjelaskan, yang kalah menjelaskan, yang menang itu bang hanya tertawa aja gitu aja lah bang. Nggak Kan usah- Anda bertanya sama saya. Dengar ini bang. Kan Anda bertanya. Karena ini kisah Rasul ini. Karena Ya, itu silakan. karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oke. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus itu sekarang siapa itu bang? Yang tidak mengalami kematian, dagingnya tidak binasa itu siapa? Enggak, maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Saya tanya, kamu Yesus ini sekarang siapa? Yesus yang mana dulu kan ada dua. Yang mana yang Yesus. pertanyaan? Masa enggak? Yesus ada saya tanya dua. gini. Yesus ada dua. Yesus yang tidak ditinggalkan di kubur dan kemudian tidak ditinggalkan di kubur, tubuhnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Sedangkan
Yang kalian sembah yang mati. Dengar bang ya. Dengar sekali lagi ku baca bang ya biar abang pahami bang ya. Silakan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Siapa itu bang? Kebangkitan itu kenaikan. Dalam bahasa Yunani anastemi, bukan Ya, zoa, siapa? bukan zao. Yang naik Itu siapa? Yesus anak Maria yang diangkat oleh Tuhan ke langit. Itu setelah penyaliban bukan? Sebelum penyaliban, dia sudah terangkat duluan. Oh sebelum penyaliban. Di mana itu Yes. sebelum penyaliban? Di mana Coba sebelum baca penyaliban? dalilnya, baca dalilnya. Baca dalilnya. Di mana sebelum penyaliban itu? Baca bahwasanya itu dalilnya. udah bangkit. Enggak, Baca di mana? Kok terdiam Saudara, bangku? dengarkan saya. Enggak usah enggak bang. Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya dulu saya bang. Saya nggak bisa dibawa frame kemana-mana. Di mana itu bang? Itu setelah sebelum penyaliban. Itu Dagingnya tidak penyaliban dia binasa. bangkit. Dagingnya Di mana? tidak binasa. Enggak, maksudnya bang, di mana itu? Di mana sebelum dagingnya penyaliban tidak- tapi udah bangkit? Dagingnya tidak binasa. Dagingnya tidak ditinggal di alam kubur. Lalu kemana dagingnya? Dengar, Yesus itu setelah disalib dibawa dikubur nggak? Itu yang disembah Kristen. Itu yang disembah Kristen. Abang nggak tahu itu kalau Yesus itu dikubur. Ada yang tidak dikubur. Ih, ada nggak? Loh, yang kamu baca itu apa? dalilnya, Yang Bang? kamu baca tadi apa? Yang kamu baca Mana tadi? dalilnya? Tidak Yang kamu dikubur. baca barusan coba. Kisah para Rasul 2 nomor 31 yang kau baca itu apa? Dengar ya. Makanya pakai ini dong. Pakai Karena ini. itu, dengar. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya. Dengar dulu. Siapa bahwa yang dia tidak ditinggalkan dikubur? Siapa? bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia Itu orang siapa? mati. Siapa itu? Siapa itu? Menurut abang siapa? Yesus asli. Dari mana abang tahu itu Yesus? Di mana Ada yang dikatakan? dikubur. Ada yang Di dikubur. mana yang dikatakan? Di mana yang Ada dikatakan? yang dikubur kan? Ada yang Bukan, Mas. dikubur, ada yang tidak dikubur. Enggak, misalnya yang dikatakan di mana nih bang? Bahwa itu Yesus. Itu dinaikkan oleh Allah, dinaikkan, diangkat dalam bahasa Yunani anastemi. Dengar bang ya. Inilah Diangkat bukan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan itu zao. Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus, dengar bang ya. Semoga bang nanti bisa jadi mengikut kita bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal Dinaikkan, itu. bukan dibangkitkan, dinaikkan. Itu salah terjemahan. Loh, Ini dibangkitkan ini loh bang. salah terjemahan. Bahasa aslinya kau buka. Itu aslinya terangkat atau diangkat atau dinaikkan. Coba mana bang bahasa aslinya bang? Silakan Anda buka original teksnya. Buka di Alkitab Sabda. Alkitab Enggak. Sabda, Kisah Para Rasul. Sungguh. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Anda buka original teksnya. Apa yang tertulis di sana? Enggak, saya karena kurang ngerti bagian situasi itu. Coba bang tunjukkan. Kalau sudah kayak begitu, kalau sudah Iya, kayak coba begitu. tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya, sabar ya. Iya. Nah, Baru kita nanti lihat. abang terjemahkan ya, abang Salin terjemahkan nanti bang ya. Mau Kita ngetes langsung saya. ya. Mau Iya. ngetes saya, cari Anda lari gitu. Nggak Enggak, gitu abang cara terjemahkan belajarnya. kan ada itu bahasa Kebrani bahasa apa kan bisa nanti itu terjemahkan. Enggak, Langsung. saya kita lihat. bukan ahli bahasa. Saya cuma menunjukkan bahwa betul apa yang saya katakan. Iya, biar langsung terjemahkan. Salin kan baru terjemahkan langsung ke Enggak terjemahan. usah kau nguji-nguji saya dengan kayak gitu. Enggak berani kan? Ya. Aduh, hancurlah kita bang. Ya hancur dong, masa nyembah manusia. Zaman sekarang ada terjemahan bang, nggak mau abang terjemahkan. Tinggal abang Salin terjemahkan Sabar. bahasa Ibrani. Anda mau bahasa saya Yunani. tunjukkan, Anda menyusahkan Oke. saya dengan membuka ini. Saya tidak Tapi suka terjemahkan sebenarnya. ya. Tapi abang terjemahkan biar kita lihat bang. Tapi abang terjemahkan. Sudah diterjemahkan di sini lengkap. Bukan, maksudnya di abang Salin baru terjemahkan dari Google gitu dia. Gak usah ngajarin saya, Dek. Aduh, kalau abang sendiri yang baca Ibrani bisa bang tafsirkan apa namanya itu bang? Masukkan ini Jangan lagi ajarin bang. saya, Dek. Nanti saya panggil pendetamu, saya baca Ibrani di depannya nanti. Bukan soal pendeta, bukan soal pendeta ini. Kalau tentang Yesus Kristus nggak ada pendeta apa itu. Yang penting kita bisa mengerti apa yang di dalam Alkitab itu sekarang. Kalau pendeta itu memberitakan Injilnya itu bang. Jangan beda apa. Sabar, Dek. Sabar ya. Dua Kristus.
Jadi inilah dia guys ya. Katanya do Kristus. Yang mana Kristus satu lagi? Yang Kristus yang tidak dinaikkan itulah. Oke, tunjukkanlah. Nanti kalau saya tanya, nanti saya takut guys, diseruduk nanti kita kan. Jadi Kok diseruduk aja pula? kita yang jawab terus. Apa yang kau mau tanyakan tentang Kristus? Gak ada Bukan. itu. Aduh, gak usah lah bang. Oke, tentang abang aja biar kami lain terus nggak apa-apa itu bang. Tapi nanti terjemahkan bang ya. Lama kali bang. Aduh. Apa tapi yang mau diterjemahkan? Abang paham segalanya, tapi kok gini lama kali. Saya memang nggak suka kalau disuruh buka-buka itu, saudara. Abang paham, tapi pantas dah bang kalah sama bang RK gini. Iya, pantas dah, siap. bang. Banyak cerita kamu ini. Cuma panik katanya, panik lah dia. Ini kan bukan siapa-apa kita ini, tapi udah panik duluan gitu. Bukan panik. Saya tidak suka kalau disuruh-suruh, apalagi buka-buka data. Kok lama kali bang? Mana? Yang pasti mana? coba kamu baca. Mana? Enggak, Udah, saya mau nggak bisa dalil. buka. Abang gini, abang kalau setiap ngomong harus ada dalil bukti. Dengar. Mana Di buktinya dalam saya Kisah lihat? Para Rasul 2 nomor 31 itu. Mana buktinya saya lihat dulu, mana buktinya? Belum ada. Jelaskan. Bukti. Kalau nggak ada bukti Lihat, guys. dengarkan. Kalian di sini 7.000 penonton nggak ada bukti dia kalah. Dengarkan saya. Saya nggak akan bicara lagi. Dengarkan. Saya keluar langsung. Dengarkan. Ada nggak buktinya? Mana di data buktinya? selanjutnya, dengarkan. Mana buktinya? Di data selanjutnya dikatakan Mana begini. buktinya? Oke, dengan hormat guys, dia tidak bisa Dengar. menunjukkan dalil sama kita. Nomor Dia 33. kalah. Oke, terima kasih. Nomor Anda 33-nya. membangkang. Silakan Terima kasih. dengarkan. Nah, kau dia. Sudah jelas-jelas di sana tertulis nomor 31 endingnya di 33. Apa yang dikatakan di sana? Tentang kenaikan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim. Apakah yang dinaikkan tangan kanan Elohim? Yang dimaksud tangan kanan Elohim itu tentara Romawi? Sudah pasti bukan. Oke? Sudah pasti bukan. Artinya bahwa pertama, dalam Kisah Para Rasul tadi, ada yang tidak ditinggal di kubur. Yesus ditinggal di kubur kan? Ada yang tidak menjadi mayat. Yesus yang mereka sembah jadi mayat, bukan? Ya kan? Ada yang diangkat atau dinaikkan atau ditinggikan oleh tentara Romawi, dan ada juga yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Berarti ada dua oknum. Ada keadaan yang harus orang Kristen terima, bahwa ada yang Kristus anak manusia yang dinaikkan oleh malaikat tangan kanan Allah, dan ada yang dinaikkan oleh tentara Romawi, yaitu di atas salib. Itu ya teman-teman sekalian. Kita naikkan lagi. Tolong yang muslim jangan minta naik dulu ya. Syukran. Lan aja barakallahu fik. Sehat selalu sahabat-sahabat. Kita naikkan yang non muslim, jangan yang muslim. Ini teman-teman tolong batalin permintaannya dong. Terlalu banyak Islam nih. Cepat. Aduh, rata-rata muslim ini mau ngapain sih di atas? Mau menjelaskan Kristus. Tolong diperiksa permintaannya yang tetep layar ini diperiksa dulu dong. Diperiksa dong. Banyak kali muslim, ini rata-rata muslim ini yang minta naik. Aduh, Nur Hashim udah pasti muslim. Ayolah teman-teman, jangan minta permintaan dulu. Halo? Ada yang naik langsung salto. Mas buru-buru, dadah. Halo, dari sekte mana bang?
Ntar aja pulang, Mas, soalnya nggak bawa alat, Mas. Halo. Siapa tahu Halo. ntar ada. Halo. Ini di sini 19. Nah yang di tangan Anes kan 400. Jadi 23. Mudah-mudahan aja. Yang muslim, nah inilah kalau muslim ini kan lagi urusan arisan. Nah. Halo. Halo. Halo, selamat siang saudara. Son of one. Aduh. Kok jadi hang ini ya? Kok jadi hang teman-teman? Kok nggak bisa ya? Kok jadi blank ini ya? Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Cek. Kok nggak bisa di tempatku? Cek. Kok jadi hang ini HP-nya ya? Kok nggak mau? Iya, aman di bawah tapi di HP saya. Oke. Sorry. Kok jadi blank ya? Tolong permintaannya jangan terlalu ini dong. Di ini dong, teman-teman. Dibatasi yang muslim. Coba diperiksa tab-tabnya itu justru minta naik loh. Nah ini yang minta permintaan banyak kali loh teman-teman. Kita butuh teman kita yang Kristen. Aduh ngoceh terus saya ini. Halo, selamat siang, dari sekte mana? Halo? Dari sekte mana? Halo? Dari sekte mana? Halo? Selamat siang, saudara Walwek. Halo. Permintaan tak ada henti-hentinya ini, banyak kali nih teman-teman. Pada intinya, terus yang kita jelaskan ini. Halo. Iya, halo, selamat siang Bang. Siang. Dari sekte mana? HP-nya dari Kristen Bang. HP-nya blank ya? Iya, HP saya blank.
Tapi udah bagus. Saya tadi keluar. HP-nya blank ya bang? Tadi sudah bagus, sudah bagus. Udah bisa ini buktinya. Jaringan. Iya. Ya, bagaimana tentang materi kita? Abang sudah jelaskan dari bawah tadi. Silakan ditanggapi bahwa Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia sebagai Mesias. Mesias manusia. Hilang-hilang nih. Sedangkan yang Kristen sembah ini adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian jadi Kristus setelah mengalami kematian. Gimana menurut tanggapan saudara? Bagaimana? Jaringan saya hilang tadi. Maksudnya gini, di dalam pengajaran Yesus dia adalah manusia, sedangkan kalau di dalam ajaran Kristen dia adalah bukan manusia tapi Tuhan. Gitu bang, antara manusia dengan Tuhan itu adalah dua oknum yang berbeda. Oh gitu ya. Sekarang saya tanya bang, abang punya anak? Saya punya anak, alhamdulillah. Nah, begini, seandainya Ya. anak abang buat kesalahan, yang turun yang turun itu siapa? Orang lain atau bang Juma yang sendiri turun untuk menyelamatkan anaknya bang Juma? Karena saya penguasa, maka saya akan utus utusanku untuk menyelamatkan. Iya, makanya Tuhan juga dia utus anak namanya Yesus, dia utus turun ke dalam dunia untuk Kalau Anda melihat di dalam pengajaran Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, bukan anak yang turun, tapi Bapa yang turun mengambil rupa manusia. Iya, makanya saya katakan Paulus mengajarkan yang turun itu bukan anak manusia, tetapi Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri yang turun. Iya. Tapi setidaknya kalau anak seandainya ada kenapa diluarkan, harusnya abang yang turun kan, bukan mengutus orang lain yang turun. Ya karena saya penguasa bang, maka saya ngutus pasukan-pasukanku. Kan Yesus juga mengakui, kalau saya mau, saya tinggal meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat-malaikat. Begitu. Nah sekarang yang jadi permasalahannya, di dalam pengajaran Paulus Filipi 2, yang turun ke bumi itu bukan utusan, tetapi Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Begitu saudara. Jadi Kristen ini terciduk selama kurang lebih 2000 tahun, secara turun-temurun diwariskan pengajaran menyembah kepada Kristus yang lain, bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur. Nah ini masalah ini. Harusnya abang ini berpikir, loh kok bisa ya? Apakah betul? Nah coba Anda jelaskan. Bagaimana mungkin manusia melahirkan manusia, lalu manusia yang dilahirkan ini kok tiba-tiba jadi Tuhan? Kan gitu. Iya kan? Halo? Halo? Kita naikkan yang lain.